kerja freelance. Wah, ini. Oh, enak nggak sih menjadi agen properti? Kerja freelance. Apa saja sih yang dibutuhkan? Barang-barang alat-alat apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi teman-teman perlu belajar. Satu, jika kita menjadi agen properti, kita harus mempunyai sepeda motor. Fungsi sepeda motor adalah langkah kaki cepat gerak. Survei klien. Kedua, komunikasi HP. Maksimalkan HP yang ada WA dan ada yang nomornya itu perlu. Karena tidak semua bisa dikatakan klien-klien itu saat dia menggunakan nomor telepon teman-teman. Yang ketiga, ya udah gerak cepat. Yang ketiga gerak cepat. Mana dia? Gerak cepat, sigap. Waktu itu adalah uang. Waktu berharga teman-teman. Waktu berharga, apalagi bagi klien-klien bisnis. Waktu itu adalah sangat penting bagi mereka. Waktu itu adalah uang. Jadi jangan sekali-sekali ulur-ulur waktu, tidak boleh. Bagi kalau kita ketemu klien. Nah bro, mana? Oh, nah gitu teman-teman. Jadi kita survei. Jadi komunikasi dan tata krama itu juga penting. Penting sekali teman-teman, sopan santun itu perlu. Gak pakai bahasa Indonesia saja. Nah, seperti saya kan bahasa Indonesia. Itu teman-teman. Kalau bagian bagian properti. Beda lagi kalau waktu saya kita cerita tentang pengalaman pengalaman debt collector. Beda lagi. Saya sekarang berada di Terminal Bojonegoro. Beda lagi kalau pengalaman debt collector, beda lagi. Pertama-tama kalau kita pergi ke rumahnya klien, kita itu jangan langsung menagih teman-teman. Kita cari tahu dulu. Waktu pertama kali itu dia meminjam itu, apa yang dijaminkan dia, persyaratannya bagaimana, prosedurnya bagaimana, itu penting teman-teman. Berapa pinjamannya, sudah bulan keberapa dia nunggak, itu penting. Usaha apa yang ditawarkan kepada Bank Danamon, sumber dananya itu sumber dana pinjaman ini diperuntukkan buat apa, itu penting. Nah ini kan sudah macet dia, sudah macet. Nah sekarang kita bercerita tentang solusi. Nah, atau gini,
sebelum kita memberi solusi, nah dia pertama kita tanya dulu, macet dikarenakan apa? Macet dikarenakan usaha apa namanya? Bang, monggo bang, amit bang. Ya bang. Usaha apakah usaha dia itu macet atau gimana? Penting. Usahanya macet, tidak jalan lagi, penting juga teman-teman. Jadi kita harus bertanya juga, oh macet kenapa? Kalau pengusaha kan banyaknya kan dikarenakan saingan banyak. Saya berada di Terminal Bojonegoro teman-teman. Ini bus Garuda Mas akan diberangkatkan. Bus Garuda Mas akan diberangkatkan. Aku naik dulu teman-teman ke Garuda Mas. Ada 2 lantai. Aku naik dulu. Garuda Mas ini bagaimana? Assalamualaikum. Saya sekarang berada di bus Garuda Mas teman-teman. Halo Pak supir. Pak, aku bisa nggak Pak? Itu bentar Pak. Oh Pak, jangan. Enggak ya Pak ya? Pak. Oh gitu ya Pak ya? Oh, jadi driver Garuda Mas tidak memperbolehkan saya nge-review teman-teman. Jadi biarin saya dari luar. Jadi driver ini Garuda Mas ini tidak memperbolehkan. Mungkin itu teman-teman. Jadi udah sempat teman-teman tahu toh. Jadi saya sekarang berada di Garuda Mas 198. Jadi saya mau mereview teman-teman ke atas, tapi saya tidak diperbolehkan. Bus Garuda Mas yang ada di Terminal Bojonegoro. Itu teman-teman. Jadi mungkin ada sesuatu atau gimana saya nggak paham. Itu teman-teman. Karena kan permainan bus-bus ini kan bisa dikatakan seperti ya barang-barang yang paket-paket. Mungkin situ banyak paket teman-teman yang tidak terdaftar di apa namanya, di loket-loket. Nah gitu juga bisa juga itu teman-teman. Bus Garuda Mas 198. Ya itu teman-teman, cerita-cerita tentang di Terminal Bojonegoro ya toh teman-teman. Perlu kita ketahui. Garuda Mas 198. Iya Pak. Jadi kita jalan-jalan lagi teman-temanku. Nah, kita jalan-jalan lagi ke Terminal Bojonegoro. Terminal Bojonegoro ini adalah terminal yang luar biasa. Juga banyak penumpang teman-teman. Ini jam-jam pemberangkatan ini teman-teman. Nah, Restu Mulia itu juga banyak penumpang itu. Oh, pemberangkatan. Pemberangkatan penumpang teman-teman. Restu Mulia tujuan Denpasar ini dari Denpasar. Pemberangkatan Restu Mulia Bali. Itu Bali. Pak, sekarang berapa Pak ongkos? Ini Bali Pak ya? Mau ke Bali ya? Ya. Berapa sekarang ongkos Bali Pak? 250. Ya. Oh, makasih Pak ya. Denpasar Pak ya? 250 teman-teman. Ongkos ke Denpasar, Bali. Bojonegoro Denpasar. Oh, itu teman-teman. Oh, banyak juga penumpangnya. Banyak penumpangnya teman-teman itu. Penumpangnya banyak. Diantar sama agennya tadi dia. Terminal Bojonegoro banyak sekali bus-bus teman-teman. Itu. Jadi kita tadi kembali ke ini teman-teman, ke apa namanya, ke bisnis atau pengalaman debt collector itu. Oh tadi ya. Nah kita survei dulu teman-teman. Jadi macetnya itu kenapa dia? Kita harus tanya. Macet kenapa? Usaha menipis mungkin seperti itu. Baru kita itu teman-teman, kita kasih solusi atau kita minta solusi.
Jadi ini kan Bu sudah macet, ini kan Pak sudah macet. Solusinya bagaimana? Ya Pak, solusinya itu kan ada berbagai macam ini teman-teman, apa namanya? Berbagai macam trik dan cara yang akan kita berikan. Ada namanya restruktur, ada namanya jangka waktunya diperpanjang, itu solusi teman-teman. Solusinya itu sumber dana yang ini kan usaha dia kan yang pertama kan sudah macet nih, baru kita tanya usaha yang diandalkan untuk membayar angsuran ini, usaha apa lagi itu sumber dananya gitu teman-teman. Oh itu teman-teman, usahanya itu dari mana? Parkiran teman-teman. Usaha itu ya usaha apa yang diapakan, yang di apa namanya, yang diandalkan. Ya kalau nggak bisa ya berarti kita kasih solusi restruktur, pengurangan angsurannya aturan 1 juta menjadi 500, tetapi tenor waktunya kita perpanjang gitu loh teman-teman. Yang kedua menghapus denda sama bunga, itu juga solusi. Itu juga teman-teman solusi juga itu. Menghapus bunga sama denda. Baru yang ketiga adalah pelunasan bertahap. Itu juga solusi. Pelunasan bertahap itu bagaimana? Pelunasan bertahap itu adalah tidak membayar angsuran, tidak membayar tidak membayar bunga, tidak membayar angsuran lagi, tetapi jumlah pokok, bunga, denda disatukan dan dilunasi 3 kali teman-teman. Dilunasi 3 kali itu teman-teman caranya. Contoh nih 10 juta berarti 3 juta, 3 juta, 3 juta berarti Pak Toto monggo itu teman-teman. Jadi itu pelunasan bertahap namanya. Lampu merah. Jadi itu penting juga dari debt collector itu. Jadi bukan hanya menagih, mendesak bukan, tetapi kita minta keluh kesah mereka, kita kasih solusi seperti itu teman-teman. Itu caranya itu yang saya lakukan selama saya menjadi debt collector bank di Bojonegoro maupun di Sumatera, teman-teman. Itu penting. Salah satu debt collector di perbankan bukan hanya menagih, tetapi kita memberi solusi. Tapi beda lagi ceritanya. Terkadang-kadang ada nasabah ini juga terkadang-kadang ada juga yang ngeyel teman-teman. Sudah sumber dananya tidak ada, ngeyel lagi. Nah itu teman-teman, bagaimana lah solusinya itu, menanganinya itu. Sudah dananya tidak ada untuk membayar asetnya lagi, tetapi ngeyel. Nah, beda lagi, sumber dananya tidak ada tapi niat dia itu untuk membayar tinggi. Itu beda lagi teman-teman.
beda lagi. Jadi asetnya tinggi juga, tapi kemampuan bayar tidak ada. Nah, itu bagaimana lagi solusinya itu? Dia punya utang, tidak mau bayar. Dia juga punya aset, tapi tidak mau bayar, gitu loh teman-teman. Dia sudah punya utang, tidak mau bayar. Dia punya aset, tapi tidak mau bayar juga. Itu bagaimana solusinya itu teman-teman? Itu ada solusinya juga. Punya aset, tapi tidak mau bayar. Awas, 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 awas. Punya aset tidak mau bayar. Itu teman-teman, itu solusinya bagaimana? Itu ada trik tertentu itu teman-teman. Berangkat Bali Bus Restu Mulia teman-teman. Bus Restu Mulia berangkat, diberangkatkan menuju Bali. Bus Restu Mulia berangkatkan menuju Bali teman-teman. Itu teman-teman, ada 3 itu karakter itu teman-teman. Punya harta tapi tidak mau bayar, punya harta mau bayar. Oh ya kan bener tuh, Garuda Mas kan masuk ke kanan dia teman-teman. Ini dia Garuda Mas tadi teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Salam dari Cardova Info. Bos! Terima kasih.